modul terakhir, modul 9, itu yang pertama adalah kalian harus menentukan dia simpang 3 atau simpang 4. Kemudian tiap lengannya itu terlindung atau terlawan. Nah, ini kalian harus paham bedanya terlindung dan terlawan. Kalau terlindung artinya apa? Artinya ketika dia hijau ya udah dia tidak mendapat konflik apapun. Tapi kalau terlawan dia akan mendapatkan konflik. Misalnya yang paling gampang adalah ketika jalan kecil dengan jalan besar, jalan minor. Jalan minor itu kan kadang kalau di sekitar Solo hijaunya bareng. Ada yang lurus, ada yang belok, ada yang belok. Nah, dari sisi seberang itu dia juga sama, hijaunya bareng. Maka di sini nanti ada konflik, di sini ada konflik, di sini juga ada konflik. Jadi ada konflik ketika fase hijau itu dia ada konflik, itu adalah terlawan. Kemudian panah fase itu atau diagram stage-nya itu kalian juga harus perhatikan. Kalau misalnya pertigaan, ya kalian buatnya dia pertigaan. Misalnya gini kalian buatnya, atau dibuat satu-satu ini. Kalau misalnya perempatan satunya satu arah, misalnya satunya satu arah kayak gini ya. Nah, ini dibuat gini aja, dibuat apa? Nggak usah kalian buat panah yang ke kiri gitu. Jadi misalnya ini lurus sama belok kanan. Ini bisa ke ketiganya. Ini cuman bisa belok karena dia apa? Yang di barat ini dia satu arah. Gitu aja, jadi nggak perlu membuat satu panah yang lurus. Jadi misalnya ini dibuat dia bisa 3 arah tapi yang satu dimatikan gitu, nggak usah. Yang merah itu dihapus saja. Jadi cuman ada 2 arah, lurus atau belok. Ini caranya kita buat panah. Jadi supaya mahasiswa tidak rancu, itu beneran satu arah apa enggak, kok ada panah yang belok. Ini untuk yang awal. Jadi pertama kalian tentukan dulu hijaunya mau kayak gimana, fasenya seperti apa, kemudian nanti menentukan terlawan terlindungnya seperti apa. Nanti kalau sudah kalian hitung dengan pakai formulir SA4 itu kan kalian akan menemukan waktu siklus. Ada waktu siklus hitungan. Jadi ini saya namakan waktu siklus hitungan. Misalnya dapatnya 175, maka 175 itu akan disesuaikan nanti dengan bawahnya itu adalah waktu siklus penyesuaian atau waktu siklus disesuaikan. Disesuaikan itu apa? Disesuaikan itu kita ngambil dari PKJI, dari syarat. Ini itu kita isi dari syaratnya, rentang siklusnya dari rentang di PKJI. Rentang itu ada di tabel 12-2. Rentang itu tabel 12-2. Kalian pertigaan apa perempatan? Kalian fasenya 3 fase atau 4 fase?
Kalau misalnya 4 fase berarti maksimal 130, ya kita ambil maksimalnya aja 130. Tapi kalau misalnya 3 fase ya kalian ambil maksimalnya berapa? Maksimalnya adalah 100 gitu. Nah, waktu disesuaikan juga bisa kalau misalnya angkanya kecil. Jadi misalnya kalian karena arusnya sepi, itu kalian nemunya 60. Dengan 4 fase itu minimal 80. Maka kalian akan menggunakan yang penyesuaian ini 80. Tapi kalau misalnya sudah di range yang sama, yaitu kalian bulatkan aja. Misalnya 4 fase itu kan 80 sampai 130, kalian ketemunya 98. Itu kalian bulatkan ke 100 gitu boleh. Karena dia sudah dalam range. Atau tetap 98 juga boleh. Jadi hitungan kalian ketemu berapa, kemudian kalian sesuaikan dengan tabel 12 strip 2. Kalau belum sesuai ya disesuaikan, tapi kalau sudah sesuai ya bisa kalian bulatkan, atau tidak juga nggak apa-apa. Jadi itu adalah maksud dari kenapa ada siklus disesuaikan, itu adalah fungsinya untuk itu. Kemudian sebelum masuk situ tadi ada juga waktu hilang, atau yang di kiri pojok kiri bawah. Nah, itu waktu hilang itu adalah dari intergreen. Jadi intergreen itu kalian harus tahu, intergreen itu apa definisinya. Intergreen adalah waktu antara hijau dari satu fase ke hijau fase lain, itu intergreen, jarak hijau ke hijau. Nah, dalam intergreen itu ada kuning, ada juga all red. Nah, kalian juga harus bisa menjelaskan all red itu apa. All red itu adalah keadaan ketika semuanya itu kena lampu merah. Nah, intergreen ini berapa waktunya itu kalian bisa lihat di tabel 5 strip 1. Jadi intergreennya atau kalau di PKJI namanya WAH, waktu antar hijau. Itu berapa? 4 detik, 5 detik, 6 detik atau lebih. Itu tergantung dari lebar jalan rata-ratanya. Gitu. Jadi intergreen berapa detik nanti akan dibagi ke kuningnya berapa, all rednya berapa. Ini juga ada di PKJI gitu. Nanti kemudian kalian akan menemukan tiap simpang atau tiap lengan itu berapa derajat jenuhnya. Itu kalian harus bisa menjelaskan. Berarti dengan fase yang kalian pilih, dengan waktu yang kalian temukan atau sesuaikan itu, nanti akan menghasilkan DS berapa di tiap lengannya. Nah, kemudian komentarnya seperti apa? Apakah DS tersebut bernilai baik atau tidak? Seperti itu. Kemudian ada juga nanti panjang antrian, kemudian rasio kendaraan terhenti, kemudian ada tundaan. Itu kan juga bisa menjelaskan. Jadi apa tadi? Antrian, harusnya antrian, panjang antrian, kemudian rasio berhenti, kemudian ada tundaan. Itu kalian harus bisa menjelaskan. Itu kan kalian hitung dengan Excel. Nah, itu apa artinya? Itu adalah kalian harus bisa menjawab seperti itu. DS atau DJ juga ada lagi. Ini juga kalian terangkan tadi yang dikomentari. Hasilnya sekian, seperti itu. Jadi ini untuk modul A terakhir. Jadi bisa kalian pelajari dari modul 1 sampai modul 9. Kalau masih ada yang dibingungkan bisa ditanyakan ke saya atau ke asisten. Nanti akan saya tes pemahaman kalian dari modul 1 sampai modul 9.